Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak salamnya. Yang jawab salamnya Habib doain panjang umur, berkah hidupnya, lunas hutangnya, selesai permasalahannya, gampang jodohnya, lunas hutang piutangnya, matinya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Yang depan Habib, yang kanan Habib mak-mak ini. Mak-mak mana? Biasanya mak-mak selalu terdepan. Mak-mak yang nggak jawab salamnya Habib doain suaminya kawin lagi. Mau suaminya kawin lagi? Nggak mau, bingung. Umat Islam siap untuk bersatu. Siap. Umat Islam siap untuk bersatu. Orang kompak, umat Islam siap untuk bersatu. Siap berjuang untuk Nabi. Siap cinta Nabi. Siap bela Nabi sampai titik darah penghabisan. Siap membela Nabi sampai nyawa menjadi taruhan. Angkat tangan semuanya, takbir. Orang kompak takbir. Orang kenceng takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa addim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin. Kurang kompak salawatnya. Al-bakhilu idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang bakhil, orang yang medit, orang yang kikir, orang yang pelit, tatkala disebutkan nama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, mau dikatakan pelit, Bu? Mau dikatakan kikir? Mau dikatakan medit? Nggak mau. Makanya tatkala disebutkan Nabi, hendaknya kita bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba dites lagi. Wa imamuna wa qudwatuna Muhammadin. Memang di mana-mana kudu disentil baru jawab sholawat. Benar apa benar? Di mana-mana kudu digewer dulu, disetrum dulu, baru hidup. Kayaknya baterainya udah lobet bener ini. Na'udzubillahi min wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul hara illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali, amma ba'd. Para habaib, para cucu Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dengan keberkahan anak cucu Nabiuna Muhammad, ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam hadis Nabiuna Muhammad
sallallahu alaihi wasallam dikatakan haula amanun li ahlil ardi kaban nujum amanun li ahli sama. Para ahlu baiti Rasulillah, para dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengaman bagi buminya Allah. Sebagaimana bintang-bintang yang ada di langit pengaman bagi langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah cerita Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abtos, Keramat Empang Bogor. Tahu Keramat Empang? Beliau kalau memasuki sebuah kampung nanya kepada orang tersebut, nanya kepada orang kampung situ, ya fulan, wahai warga, ada nggak di sini yang tinggal habaib? Dzurriyyatun Nabi ada nggak tinggal di kampung ini? Kalau ada tinggal habaib di situ di kampung tersebut, beliau mau berlama-lama bahkan mau nginep di tempat tersebut. Tapi kalau seandainya dikatakan di sini nggak ada Habib, nggak ada sih di sini nggak ada Dzurriyyatun Nabi, beliau cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut. Kenapa? Takut turun bala, musibah, bencana dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita kehadiran Dzurriyyatun Nabi pada malam hari ini, insya Allah menambah keberkahan acara peringatan Maulidin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah semuanya bagi pengurus masjidnya. Ya, mudah-mudahan semakin langgeng, semakin nyaman, semakin bahagia, semakin menjalankan iman dan Islamnya, menjadi manusia-manusia pilihan, manusia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terhormat para pengurus DKM Masjid Al-Ma'arij beserta jajarannya, para ustadz, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran mereka semuanya menambah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, menambah keberkahan pada malam hari ini, menambah khusyuk hudurnya acara kita pada malam hari ini. Dan insya Allah mudah-mudahan kita dimudahkan dalam segala urusan kita, dunia maupun akhirat, amin ya rabbal. Kemudian para hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, pejuang-pejuang agama Allah, pecinta Rasulullah, pecinta Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setianya, umat yang dibanggakannya. Sebelum meninggal kita mimpi ketemu Rasulullah dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita duduk acara pada malam hari ini untuk apa? Karena kita cinta kepada Nabi Muhammad. Benar apa benar? Benar. Karena kita sayang kepada Nabi Muhammad. Benar apa benar? Karena kita rindu kangen sama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al Habib Ali bin Muhammad Labs, beliau mengatakan dalam sebuah syairnya, ya, Shogi ila dar Habibi Muhammadin Shogun tamakkana fil hasya wa takattama. Kerinduanku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menancap. Ibarat kata udah nancap dalam hati kita, untuk ditariknya itu susah. Karena rindunya, kangennya, sayangnya, cintanya kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkumpulan mulia, ini perkumpulan yang baik, ini perkumpulan yang semata-mata mengharap ridho, rahmat dari Allah Subhanahu, bukan untuk popularitas, bukan untuk riya,
bukan ingin pujaan dan pujian, tapi semata-mata karena Allah dan cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau juga mengatakan masih kama majma'il maulid yujillul qurub lakal waqtil asi idza arada batatub. Nggak ada perkumpulan seperti perkumpulan ini, nggak ada perkumpulan yang tidak dibacakan salawat kepada Rasulullah. Sejarah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghilangkan kegalauan, kerisauan, kekhawatiran, kebimbangan, rasa was-was semuanya. Berkah perkumpulan ini, hal tersebut bakal hilang semuanya, insya Allah. Ini adalah waktu, ini adalah momen, ini adalah kesempatan bagi orang-orang yang jauh daripada Allah, jauh dari rahmatnya Allah, yang selalu bermaksiat kepada Allah, untuk bertobat kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang pas, waktu yang tepat, waktu momen yang indah untuk cinta dan sayang kita kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo tanya sama semuanya jamaah di sini, cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Sayang nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Kangen nggak sama Nabi? Benar, betul, takbir, sallu ala Nabi Muhammad. Kalau emang benar, kalau emang cinta, kalau emang sayang, bukan hanya di mulut doang, tetapi harus perlu bukti. Benar apa benar? Beb, saya cinta sama Nabi, Beb. Beb, saya sayang sama Nabi, Beb. Sholat Jumat kagak pernah. Benar apa benar? Sholat subuh jam 8 pagi. Betul apa betul? Benar apa benar? Udah telat, Beb, sholatnya udah 14 aja sekalian duhur. Ya Allah ya Rabbi, ngaku cinta sama Nabi, ngaku sayang sama Nabi, kutu kupret lu pade. Na'udzubillahi min. Kalau emang benar cinta, emang benar sayang, jangan sampai ada dusta di antara kita. Betul? Benar? Buktinya apa, Beb, kalau cinta dan sayang? Buktinya apa, Beb, kalau kita emang cinta sayang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau emang benar cinta, kalau emang benar sayang, perlu pengorbanan. Betul? Perlu pengorbanan. Kalau kita memang benar cinta dan sayang, perlu pengorbanan. Istri sama suami sayang, Bu, cinta sama suami, Bu? Cinta nggak sama suami? Cinta nggak sama suami? Kira-kira siap berkorban untuk suami? Siap berkorban untuk suami? Kalau suaminya minta kawin lagi gimana? Mau kagak? Berarti belum cinta. Berarti belum cinta. Bener apa bener? Bapak-bapaknya semangat nih. Asik nih, lampu hijau dari Habib nih. Kalau emang cinta dan sayang sama Nabi, kudu rela apapun kita siap untuk korbankan. Benar apa benar? Benar apa benar? Bu, tahu Sayyidah Khadijah? Tahu Sayyidah Khadijah? Siapa? Istrinya istri Nabi, istri kesayangan Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih buat anak-anak cewek yang belum menikah, yang belum dapat jodoh, nggak usah malu. Nggak usah malu untuk mengejar laki-laki cintanya. Betul apa betul? Beb, buat cewek, Beb, gua kudu ditembak duluan baru gua mau. Rasulullah yang nembak siapa duluan? Sayyidah Khadijah apa Rasulullah? Sayyidah Khadijah apa Rasulullah? Sayyidah Khadijah menyuruh pamannya untuk melihat, memantau apa yang terjadi dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janda kaya,
kaya miliarder di zamannya nikah sama Nabi. Ya Allah mengatakan, ya Muhammad, wahai suamiku, ya dulu hartaku banyak semuanya, dulu hartaku bermiliar-miliar, miliarder, duitnya banyak nggak berseri, ya duitnya banyak, saking cintanya sayangnya sama Nabi luar biasa, semuanya diberikan kepada Rasulullah. Ibu gitu bu, berani begitu? Duit suami, duit gue, duit gue ya duit gue, bener apa benar? Mak-mak zaman now, mak-mak zaman beda zaman sama Sayyidah Khadijah. Kalau cinta sama Sayyidah Khadijah, ikutin, insya Allah hidup kita berkah, makin disayang bener apa benar? Betul apa betul? Ya Allah, Sayyidah Khadijah pengorbanan. Ya Muhammad, nggak usah ngelihat beliau seorang nabi, yang jelas itu lakinya, yang jelas itu suaminya. Ya Muhammad, ini sekarang harta yang aku miliki, harta yang aku miliki saya berikan kepada kamu semuanya untuk syiar agama Islam, untuk perjuangan agama Allah dan kehidupanmu ya Rasulullah, ya zauji, wahai suamiku. Kira-kira ada nggak istri zaman sekarang seperti itu? Ada nggak zaman sekarang seperti itu, Bu? Ada nggak? Ada nggak? Bodoh teing, ini ngaji, belajar, ceramah di mana-mana lewat kuping doang, nggak diamalkan. Naudzubillahi min. Bu, saking cintanya Sayyidah Khadijah sama Rasulullah, sampai sakaratul maut pun Rasulullah meneteskan air mata. Rasulullah meneteskan air mata karena sayang dan cintanya sama istrinya luar biasa. Pengorbanannya semuanya diberikan kepada Rasulullah. Mau meninggal bu, gamisnya ada tambalan 9 biji. Bener apa bener? Betul lah betul. Kalau emak-emak zaman sekarang kan luar biasa, pengajian pakai kalung panjang semeter lah, pakai gamis paling mahal, pakai kerudung yang mewah. Bener apa bener? Pamer sama temen-temennya. Giliran nemuin suami pulang kerja, pulang ngojek, dibukain pintu pakai daster bolong-bolong, mana bau terasi sama bawang lagi. Bener apa bener? Tapi insya Allah nggak ada itu di sini tuh, jauh sana jauh. Amin ya robbal. Sayyidah Khadijah bagaimana perbuatannya sama Rasul, pengorbanannya, cintanya, sayangnya, sampai sakaratul maut pun gamisnya ada 9 tambalan. Habis butuhnya miliaran, kalau zaman dulu mungkin triliunan, hartanya nggak berseri. Habis beli baju aja kagak bisa, semuanya diberikan kepada suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakaratul maut ngomong apa bu kepada suaminya? Ya Rasulullah, ya Habibullah, wahai suamiku, kalau seandainya saya meninggal nanti, saya wafat nanti, saya sakaratul maut ini ya Rasulullah, saya dikubur, tulang belulangku laku untuk dijual dalam syiar menjalankan perintah Allah. Jual tulang belulang saya ya Rasulullah, jual tulang belulang yang ada di alam barzah itu untuk kemaslahatan umat, untuk syiar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bu zaman seperti itu zaman sekarang? Ada nggak? Ada nggak? Wanita pilihan, wanita soleha. Makanya Sayyidah Aisyah langsung cemburu kepada Sayyidah Khadijah. Kenapa? Karena cintanya, sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah sangatlah luar biasa, sangatlah istimewa. Mudah-mudahan ibu di sini bisa nyontohin akhlak Sayyidah Khadijah kepada suaminya. Amin ya robbal, amin ya robbal. Suami datang buatin teh atau kopi bu, jangan dicemberutin, jangan dipelototin, apalagi tiba-tiba udah langsung nodong apa minta duit. Mana suami capek, lelah, dibuatin kopi kek, dibuatin teh kek, biar makin sayang, biar makin lengket suaminya. Insya Allah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah cinta, itulah sayang. Dahsyat, perlu pengorbanan, perlu bukti, perlu perbuatan, perlu realita. Jangan cuma sekedar omongan.
Kalau udah cuma sekedar omongan, kalau cuma sekedar kosakata aja, gak ada harganya, gak ada nilainya, gak ada berkahnya, gak ada baik-baiknya. Kalau kita perlu, kita bayangkan, kita lihat kalau itu seorang istri kepada suaminya, wajah bagaimana Rasulullah terhadap sahabat-sahabatnya. Rasulullah terhadap sahabatnya luar biasa cinta dan sayangnya. Sahabat-sahabat Nabi kepada Rasul luar biasa cinta dan sayangnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah pun, ya Allah, saking kasihannya, pamannya Abu Thalib mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, ya bunayya, wahai ponakanku, gifin dakwatik, udahlah, capek, lelah, udah gak usah menyebarkan Islam, gak usah menyebarkan ajaran-ajaran yang baru, udahlah kita ikutin nenek moyang dulu aja dah. Saya kasihan kamu dibully, kamu diintimidasi, kamu dihina, dilecehkan, dimaki, dikatain ini itu dan sebagainya. Udahlah, tinggalkan, lebih baik kamu diem aja, gak usah siar. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Wallahi billahi tallahi ya ammi, law wudi'at syamsu ala yamini wal qamaru ala yasari li atruka hadzal din la atrukanna. Demi Allah yang menciptakan langit dan bumi, wahai pamanku, demi Allah yang maha menciptakan alam semesta, kalau matahari ditaruh tangan kananku, rembulan ditaruh tangan kiriku, untuk meninggalkan agama Islam, untuk tidak menjalankan amanat perintah dari Allah, demi Allah tidak pernah aku tinggalkan syiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah cintanya, keberaniannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kepada umatnya, Rasulullah saking cintanya kepada kita semuanya, rela menahan lapar, rela menahan haus, rela menahan kemiskinan, semuanya demi kita. 2 batu di sarungnya berarti 2 hari belum makan, 3 batu di sarungnya 3 hari belum makan. Beliau adalah rajanya umat Islam, pemimpin umat Islam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin Nabi dan Rasul, rela berkorban, rela berjuang untuk umatnya. Bukan hanya di dunia, beliau rela ditimpukin batu, dilempar kotoran, dikatakan pendusta, dikatakan penyihir, dikatakan ini itu dan sebagainya, rela demi berjuang bersama kita, demi menjadikan umat Islam ini adalah umat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya sampai sekarang umat Islam alhamdulillah termasuk agama terbesar yang ada di dunia ini, dan inna dina indallahi Islam, dan agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Bangga nggak punya agama Islam? Bangga nggak punya agama Islam? Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Ini penting buat kita. Itu pengorbanan demi umatnya. Bagaimana sahabat-sahabat Nabi, bagaimana sahabat-sahabat Nabi berjuangnya bersama Rasulullah. Mereka sahabat-sahabat Nabi, mereka orang-orang yang mulia, mereka yang hidup di zamannya Nabi. Sahabat terendah pun mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sahabat yang terendah pun yang Nabi memandang dia ataupun dia yang memandang Nabi, itu lebih afdol, lebih mulia daripada 1000 wali yang ada zaman sekarang. Lebih afdol daripada 1000 wali kutub, lebih mulia dari 1000 wali kutub yang ada zaman sekarang. Itu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nggak usah heran, khairukum qarni tsummal ladina yalunahu tsummal ladina yalunahu tsummal ladina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagusnya waktu, sebagus-bagusnya zaman adalah zamanku, kemudian setelahku zaman sahabat, kemudian zaman tabi'in. Kita kebagian sisa-sisanya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah kita dirindukan sama Nabi, kita dirindukan sama Nabi. Nabi mengatakan kepada para sahabat, ya Rasulullah,
Nabi mengatakan ana musyaq, ana musyaq, ana musyaq. Saya rindu, saya kangen. Ila man yastaku ya Rasulullah, kepada siapa engkau rindu ya Rasulullah? Ana musyaq ila khulafai, saya rindu kepada khalifah-khalifahku, penerus perjuanganku. Para sahabat nyeletuk, afalasna nulafa ya Rasulullah, bukankah kami penerus perjuanganmu ya Rasulullah? Bukankah kami adalah khalifah-khalifahmu ya Rasulullah? La antum kullukum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Waman khulafa'uka ya Rasulullah, kemudian siapa khalifah-khalifahmu, penerus perjuanganmu ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah memandang aku. Mereka hidup setelahku. Wa amanu bi wa yata'allamuna sunnati. Mereka semuanya beriman kepadaku. Mereka mempelajari sunnah-sunnahku. Mereka mengajarkan apa yang telah aku ajarkan kepada mereka semuanya. Kita selalu dirindukan oleh Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Rasulullah aja masih berantakan di mana-mana. Benar apa benar? Betul lah betul. Ya Allah, perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, narkoba di mana-mana, judi di mana-mana, ya, judi online di mana-mana, main slot di mana-mana. Benar apa benar? Betul lah betul. Na'udzubillahi min. Makanya syukur ada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita katakan dalam kitab Jauharut Tauhid, di sini dikatakan nazala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin atau adzaban lil alamin. Kalau kita tanya ada sebuah pertanyaan kepada kita. Datangnya Rasulullah, turunnya Nabiuna Muhammad SAW ke alam dunia ini, Allah ciptakan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Apa cobaan, ujian, musibah atau bencana buat seluruh alam semesta. Dulu sebelum ada zamannya Nabi, make perempuan perzinahan legal, boleh. Minum minuman keras, hobinya orang warga Arab dulu. Minum minuman keras, udah biasa. Dulu umpamanya ada Rasulullah, narkoba halal mungkin, tapi adanya Rasulullah SAW, perzinahan nggak boleh, pelacuran nggak boleh, judi nggak boleh, haram, minuman keras nggak boleh, narkoba nggak boleh. Tapi semuanya, ya, adanya Rasulullah melarang itu semuanya, itu semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah mengatakan sesuatu kecuali itu wahyu, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beruntung. Jadi kalau nggak ada Rasulullah, kita tidak mengenal Islam. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak mengenal tauhid. Kalau tidak ada Rasulullah, kita tidak mengenal puasa, sholat 5 waktu, tidak tahu akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Lasar insan kal bahaim. Kalau nggak ada Nabi, manusia pasti akan seperti hewan, bahkan lebih hebat, bahkan lebih parah daripada binatang. Na'udzubillahi min. Ada Rasul aja porak-poranda kacau balau, gimana nggak ada Rasul? Betul lah betul. Betul lah betul. Hikmah kita semuanya cintai Nabiuna Muhammad sebagaimana kita menyintai sahabat Rasulullah, sebagaimana sahabat Rasulullah mencintai Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting digarisbawahi, ya, sahabat Nabi cintanya sama Rasul, luar biasa, tak bisa dibanding-bandingkan. Cinta dan sayangnya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa dibanding-bandingkan. Dibandingkan dengan apa? Ya, mereka mempertaruhkan semua apa yang dimilikinya. Hartanya semuanya diberikan kepada Rasulullah, waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya, saking sayangnya,
saking luar biasanya akhlak mereka, cinta mereka, sayang mereka kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat Nabi, cintanya sama Nabi luar biasa. Di kitab Futuhatul Aliyah ada seorang sahabat Nabi menjadi tawanan perang. Sahabat Nabi menjadi tawanan perang. Ya, menjadi sahabat Nabi menjadi tawanan perang seorang Zaid ibnu Dathina. Cinta dan sayangnya sama Nabi luar biasa. Menjadi tawanan perang, ditawan sama orang-orang kafir, tangannya diikat, kakinya dibelenggu, dirantai, dibawa, badannya lemes, gak dikasih makan, ditaruh di atas batu besar. Ya Zaid, kaifa balu kalau yakunu minka Rasulullah, bagaimana kalau seandainya posisi kamu digantikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang letih, lesu, lemas, langsung menengadahkan kepalanya, ungkap pemberontakan, ungkap ketidaksukaan dengan perkataan orang kafir tersebut, perkataan orang musyrik tersebut. Apa yang dikatakan oleh musyrik tersebut? Ya fulan ibnu fulan, wahai orang kafir, orang musyrik, ketahuilah bahwasannya la arda, saya gak ridho, saya gak ikhlas, saya lagi bersantai ria dengan keluarga saya lagi duduk-duduk di rumah dengan keluarga saya, dengan anak dan istri saya, sementara Rasulullah SAW tertancap duri. Demi Allah, saya gak bakal ridho dunia dan akhirat. Akhirnya apa? Orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan, wallah ma ra'aina ahdan, demi Allah saya nggak ngelihat seseorang pun, dari mana aja, dari barat sampai timur, dari utara sampai selatan, seorang sahabat mencintai sahabat yang lainnya sebagaimana sahabatnya Muhammad mencintai kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tertancap duri, Bu, tertancap duri, Pak, gak ridho, gak ikhlas. Gimana dengan diludahin? Gimana Rasulullah ditimpukin batu? Gimana Rasulullah tertancap hal-hal yang tidak diinginkan? Bagaimana Rasulullah ditindas, diintimidasi, dicaci, dimaki, dihina? Sahabat berada di barisan terdepan untuk memimpin sebuah peperangan. Sahabat rela mati untuk nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sahabat-sahabat Nabi, cinta dan sayangnya sama Nabi luar biasa. Bahkan dalam sebuah kitab dikatakan, lawih taru sahabata Muhammad wa dukhulil jannah al jannata sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah taru la rajau sahabatu Muhammad ala dukhulil jannah. Para sahabat-sahabat Nabi ditanya, ya, memilih mana masuk surga? Masuk surga siapa yang nggak mau? Benar apa benar? Semuanya serba ada. Mau bidadari yang paling cantik ada, mau kendaraan yang paling mewah ada, mau makan yang paling enak ada. Semuanya tersedia, semuanya nyaman, semuanya enak, kenikmatan abadi. Sahabat ditanya, enggak ya, kalau seandainya dipilih masukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan berteman dengan Rasulullah, berteman dengan Nabi Muhammad, niscaya sahabat-sahabat Nabi lebih memilih bersahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat indah seandainya berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya udah over limit, cintanya luar biasa, cintanya hebat, dahsyat, mati-matian untuk sang kekasih Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi, untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya semuanya sama warga yang ada di sini semuanya, kira-kira Rasulullah dihina lawan atau diam? Rasulullah dihina lawan atau diam? Sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad dihina, diejek, lawan atau diam? Jawab yang ngopak, lawan atau diam? Lawan atau diam? Nabi Muhammad SAW dijadikan bahan ejekan, lawan atau diam?
Lawan atau diam? Nabi Muhammad dibully, dikatakan ini, dikatakan itu, lawan atau diam? Lawan atau diam? Lawan atau diam? Siap bela Nabi Muhammad, siap bela Al-Quran, siap bela Rasulullah, siap bela ajaran Islam, siap menjadi pengikut Nabi Muhammad, siap menjadi pecinta Nabi Muhammad. Angkat tangan semuanya, takbir. Orang kompak takbir, orang kenceng takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pecinta Nabi Muhammad, pengikut setia Nabi Muhammad, pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai terakhir, mau kasih amalan 3 amalan akhir zaman. Mau apa mau?